Kisah bermula di sebuah wilayah pesisir yang tenang di dekat Seattle. Jason, seorang insinyur yang sedang menganggur, baru saja menyelesaikan sesi mancingnya ketika awan gelap mulai menggantung di langit, sehingga ia memutuskan untuk segera pulang sebelum cuaca semakin memburuk. Laporan cuaca saat itu hanya menyebutkan kemungkinan hujan deras disertai banjir di kawasan pesisir, sehingga tidak seorang pun mengira akan terjadi sesuatu yang jauh lebih buruk. Ya, seluruh warga menjalani hari itu seperti biasa, tanpa firasat sedikit pun tentang apa yang akan segera menimpa mereka. Sesampainya di rumah, Jason membangunkan seisi keluarganya dengan donat sebagai sarapan dan mereka pun berkumpul di meja makan. Istri Jason, Anne, mengingatkan agar tidak memberi makan Cassidy, anjing peliharaan keluarga mereka, karena baru saja diberi obat jantung. Di tengah sarapan, anak-anak mereka, Graham dan Ruth, menyebutkan bahwa layanan streaming di rumah tiba-tiba berhenti berfungsi yang oleh Jason hanya dianggap sebagai tanda rumah mereka sudah semakin tua. Anne berkata bahwa dirinya sebenarnya sudah siap pindah kapan saja Jason mau, namun Jason menjawab bahwa keadaan mereka akan mulai membaik jika memiliki pohon uang di halaman belakang. Anne kemudian mengingatkan bahwa keesokan harinya akan ada seseorang yang datang memeriksa retakan pada cerobong asap, sebab menurutnya cerobong itu mungkin satu-satunya bagian yang masih menahan struktur rumah tetap berdiri mengingat fondasi bangunan sudah melemah. Graham dan Ruth lantas merengek meminta Jason mengajak mereka membeli pohon Natal meski hujan turun, mengingatkan kembali janji Jason beberapa hari yang lalu. Namun ketika keluarga itu bersiap untuk berangkat, pada awalnya mereka mengira itu hanya lelucon sampai menyadari bahwa sinyal wifi dan telepon seluler juga ikut mati total dan kepanikan pun mulai muncul. Kenyataan itu membuat mereka sadar bahwa keluarga ini benar-benar terperangkap di dalam rumah sendiri dan tak lama kemudian mereka menemukan bahwa bukan hanya rumah mereka melainkan seluruh lingkungan sekitar juga mengalami hal serupa. Not connected. No Wi-Fi. Unplug the router. No, nothing. Mom, Dad, Mereka melihat Susan, tetangga mereka, baru pulang dari lari pagi dan segera memohon agar ia mencari bantuan. Susan pun berjanji akan kembali membawa pertolongan. Seiring semakin banyak tetangga yang muncul di jendela masing-masing, mereka mulai berkomunikasi lewat tulisan tangan di kertas atau papan untuk mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Sebagian menduga ini ulah pemerintah, sementara yang lain curiga ini perbuatan makhluk asing. Namun tidak ada satupun yang benar-benar memiliki jawaban pasti. Untuk menenangkan anak-anak, Jason dan Anne menghabiskan waktu dengan menggibah. Jangan ditiru ya. Malam harinya, Jason meyakinkan keluarga bahwa mereka aman dan memiliki segala yang mereka butuhkan. Tapi setelah anak-anak tidur, Anne mengaku kesulitan menahan diri untuk tetap tenang dan mengkhawatirkan kondisi kedua orang tuanya. Jason meyakinkan Anne bahwa semuanya akan baik-baik saja, lalu mengungkapkan bahwa dirinya diam-diam telah membeli sepucuk senjata api setelah berulang kali mengalami mimpi yang seolah menjadi pertanda akan datangnya sesuatu yang buruk. Anne kesal karena hal itu disembunyikan darinya, terlebih dengan keberadaan anak-anak di rumah. Namun pada akhirnya, ia justru meminta Jason mengajarinya cara menggunakan senjata tersebut sebelum disimpan. Beberapa waktu kemudian, Jason terus mencoba menembus penghalang yang mengurung rumah mereka. Tetapi segala usahanya sia-sia. Ketika Anne memeriksa keadaannya, Jason menjelaskan bahwa ada penghalang menyerupai air dan itu telah menutup rumah mereka secara total. Setelah memastikan udara segar masih bisa masuk, mereka pun sedikit lega karena setidaknya tidak perlu mengkhawatirkan kehabisan nafas. Anne berpikir mereka hanya perlu menunggu hujan reda, tetapi Jason menegaskan bahwa penghalang itu tampaknya bukan buatan manusia. Meski begitu, Anne memintanya untuk menutup semua celah agar anak-anak tidak melihatnya. Keesokan harinya, hujan sudah reda dan dengan harapan penghalang itu telah hilang, Jason dan Anne memeriksa pintu depan, namun pintu itu tetap tidak bisa dibuka. Anehnya, Graham dan Ruth justru terlihat tenang karena mereka percaya penuh bahwa kedua orang tua akan menemukan jalan keluar. Seiring keluarga ini mulai menjalani rutinitas baru, Anne menetapkan sejumlah aturan agar kehidupan mereka tetap terasa senormal mungkin. Jason mulai membatasi jatah makanan dan terus mengingatkan seluruh anggota keluarga untuk berhemat
menghemat air, listrik, dan gas, sembari meyakinkan anak-anak bahwa situasi ini hanya sementara. Ia juga berjanji kepada Anne bahwa mereka berdua akan terus menjaga keselamatan anak-anak apapun yang terjadi. 2, 3. Jason sempat mencoba mengajar anak-anaknya sendiri di rumah, tetapi minat mereka cepat memudar sehingga ia mengalihkan pelajaran itu menjadi latihan membersihkan ikan menggunakan boneka-boneka milik Ruth. Dari situ terungkap bahwa Jason dulunya memiliki kapal ikan sebelum akhirnya dijual demi menopang kebutuhan keluarga. Seminggu kemudian, saat Anne sedang memotong tomat, Jason hendak membuang bijinya, tetapi Anne mencegahnya dan memilih mengeringkan biji-biji itu agar bisa ditanam di kemudian hari. Because I'm amazing. Yes, you are. Melalui tulisan di atas kertas, Jason mengetahui dari Max, tetangga mereka yang merupakan mantan dokter gigi, bahwa fenomena aneh ini ternyata sudah menyebar hingga sekitar 5 blok. Keduanya juga sempat berbincang tentang pekerjaan masing-masing sebelum Max mengakui bahwa persediaan makanannya sudah mulai menipis. Dalam beberapa minggu berikutnya, keluarga ini perlahan mulai terbiasa dengan kehidupan baru mereka, mengisi waktu dengan menari, menonton film, berolahraga, dan menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Anne terus belajar cara menanam sayuran, sementara Jason mengurus berbagai pekerjaan rumah tangga lainnya. Ketika Natal tiba, mereka memasang pohon Natal dan menyaksikan para tetangga juga merayakan dari balik jendela masing-masing. Malam itu di loteng rumah, Ruth mengatakan kepada Graham bahwa ia yakin sosok misterius yang mereka sebut penjelajah hujan telah kembali muncul. Namun Graham menganggapnya hanya hewan biasa. Seiring persediaan makanan yang kian menipis, anak-anak mulai mengeluh dan menolak makan, sehingga Jason terpaksa menghabiskan sendiri makanan yang tersisa. Ruth kemudian mengaku melihat sesuatu di luar rumah. Anne menganggapnya sekedar hayalan, tetapi ketika Ruth bersikeras bahwa itu adalah sosok penjelajah hujan, Jason kehilangan kesabaran. Because everybody else is locked inside. Untuk mengalihkan suasana, Anne mengejutkan keluarganya dengan kue buatan sendiri yang dibuat tanpa gula asli. Thanks. You're welcome. Malam itu, Jason dan Anne diam-diam saling mengkhawatirkan dampak situasi ini terhadap anak-anak mereka, sembari saling meyakinkan bahwa mereka sudah berusaha sebaik mungkin. Mereka pun sempat menikmati momen santai berdua sambil menghabiskan sisa daun haram terakhir, lalu menonton salah satu DVD lama koleksi mereka. Jason mengaku bahwa secara aneh, terjebak bersama keluarga justru membuatnya merasa lebih bahagia dari sebelumnya. Lalu, tiba-tiba saja... She's beautiful. Keesokan paginya, keluarga itu saling bertukar hadiah Natal sederhana sebelum anak-anak mengejutkan Anne dengan tomat pertama hasil tanaman dari biji yang ia simpan hingga membuatnya menitikkan air mata. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama ketika Ruth melihat Nyonya Richardson di luar berusaha menarik perhatian mereka sebelum siapapun sempat bereaksi. Nyonya Richardson Malam berikutnya, Ruth terbangun untuk bermain dengan bonekanya dan tiba-tiba mendengar suara dari luar. Saat melihat ke jendela, ia menemukan Susan sehingga seluruh keluarga segera berlari menghampiri. Susan memohon pertolongan sambil mengungkapkan bahwa semua orang di luar sana telah tewas. Lalu... Jason segera mengumpulkan keluarganya dan menetapkan aturan baru, yaitu menjauh dari jendela saat hujan turun dan selalu menutup tirai. Keesokan harinya, Jason memulai semacam kelas olahraga untuk anak-anak dengan Graham berlari mengelilingi rumah, sementara Ruth berlatih akrobat. Lalu tiba-tiba... Karena tubuh Ruth cukup kecil untuk melewati celah itu, keluarga ini menggunakan kain akrobat tersebut untuk menariknya naik hingga mendekati puncak agar bisa memeriksa kondisi. Ruth berhasil menjulurkan tangannya keluar, tapi hanya tangannya saja yang muat melewati celah itu. Tak lama setelah itu, Cassidy mulai merengek karena efek obat-obatannya sudah mulai hilang. Menyadari tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan, Jason meminta Anne membawa anak-anak ke ruang keluarga sebelum ia mengakhiri penderitaan hewan kesayangan mereka.
Setelahnya, Anne mengusulkan agar jasad Cassidy dikremasi di perapian, tetapi Jason justru menyarankan untuk menyimpan dagingnya di lemari pembeku sebagai cadangan makanan jika suatu saat mereka benar-benar kehabisan pilihan. Meski berat hati mendengarnya, Anne meminta Jason mengurus semua tanpa perlu menceritakan detail. Jason kemudian melemparkan sisa jasad Cassidy melalui cerobong untuk seekor serigala yang sering muncul, namun begitu hujan kembali turun, hewan itu justru lari ketakutan. Keluarga itu pun segera menutup tirai serta menunggu dalam diam. Meski sudah diperingatkan orang tuanya, Ruth nekat mendekati jendela untuk mengambil tanaman. Tepat saat itu, 3 bulan kemudian, Ruth mengeluh masih merasa lapar sehingga Jason memberikan jatahnya sendiri kepada Ruth. Namun Ruth masih menginginkan lebih dan berlari menuju kulkas. Anne sempat menahannya, tetapi Jason meminta Anne membiarkan Ruth melihat sendiri. Lemah karena kelaparan, Anne akhirnya ambruk. Jason menolak menyerah, sementara Anne merasa semua harapan sudah sirna. Tepat saat itu, Graham datang membawa ikan dari akuarium mereka dan meminta agar ikan itu dimasak. Dan sikap Graham yang mulai berinisiatif itu memberi secercah harapan bagi Anne. Jason kemudian menyadari bahwa daging yang selama ini ia buang di luar justru menarik perhatian hewan-hewan liar, sehingga ia mulai memanfaatkannya untuk memasang jebakan. Setelah berkali-kali gagal, ia akhirnya berhasil menangkap seekor tupai yang menjadi santapan layak pertama keluarga itu. Setelah sekian lama, demi mendapatkan solusi yang lebih permanen, Jason dan Anne mulai menanam bahan makanan di dalam rumah dengan mengubah sebagian lantai menjadi lahan tanam. Seiring waktu berlalu, keluarga ini menemukan berbagai cara untuk bertahan, mulai dari membuat pupuk sendiri hingga memasak jebakan demi mendapatkan pasokan daging segar. Sementara banyak orang di luar sana mengalami kelaparan atau kehilangan harapan, keluarga ini justru tetap bersatu dan menolak untuk menyerah, hingga bertahun-tahun berlalu dan akhirnya pasokan listrik pun benar-benar padam. 5 tahun kemudian, Graham dan Ruth sudah tumbuh menjadi remaja. Di luar sana, lingkungan tempat tinggal mereka nyaris seperti hutan dan sepertinya para tetangga juga sudah tiada. Sementara Jason masih terus berburu hewan liar setiap hari demi memberi makan keluarganya. Jason juga terus menyempurnakan jebakan buatannya hingga setiap hewan yang tertangkap bisa otomatis tertarik masuk ke dalam rumah. Suatu ketika, sembari memotong rambut Jason, Anne bercerita bahwa Graham semakin sering menunjukkan rasa frustasi. Seiring hujan yang terus mengguyur tanpa henti dari tahun ke tahun, rumah mereka perlahan mulai tenggelam ke dalam tanah. Pada suatu kesempatan, Jason menunjukkan kepada keluarganya bahwa ia telah berhasil memperbaiki mobil lama mereka. Graham menganggap usaha itu percuma karena mereka tidak akan pernah bisa meninggalkan rumah. Namun, Jason bersikeras bahwa mereka harus terus berusaha sebab hujan bisa saja suatu hari berhenti dan memberi mereka kesempatan untuk pergi. Perdebatan itu berakhir dengan Graham yang pergi meninggalkan ruangan dengan kesal. Tak lama kemudian, Anne mengatakan kepada Jason bahwa anak-anak mereka tumbuh besar tanpa benar-benar memiliki sosok ayah di sisi mereka karena Jason terlalu terfokus pada upaya bertahan hidup. Jason pun menyadari bahwa ucapan Anne memang benar. Tak lama kemudian, badai baru kembali datang dan keluarga ini pun kembali menyegel rumah mereka seperti biasa. Tapi kali ini ada yang berbeda. Sesosok makhluk berhasil memaksa masuk ke dalam rumah. Anne meminta Jason menggunakan senjata api, tetapi sebelum ia sempat bertindak, makhluk itu mendengar sesuatu di luar dan memilih pergi meninggalkan rumah. Tak lama kemudian, pintu depan terkunci rapat, sementara Ruth menyadari bahwa genangan air yang tertinggal bukanlah air hujan biasa, melainkan air laut. Ruth berpendapat bahwa makhluk-makhluk itu bisa jadi adalah Leviathan, Kraken, atau bahkan duyung. Ia menjelaskan bahwa sebagian besar dasar laut hingga kini belum pernah dijelajahi manusia, sehingga sangat mungkin makhluk-makhluk itu bukan berasal dari luar angkasa seperti dugaan banyak orang, melainkan makhluk laut. Sesuatu yang mungkin menjelaskan bagaimana mereka dapat mengendalikan hujan
dan air. Jason tidak sependapat dan tetap meyakini bahwa rumah mereka menjadi masih tempat tinggal mereka yang sesungguhnya. Air asin itu kini telah merusak kebun dan sekaligus mencemari persediaan air minum keluarga. Anne berkata bahwa mereka akan mengalami kelaparan seperti orang-orang lain di luar sana, sementara Jason berpendapat bahwa mereka masih bisa mengumpulkan embun dan menanam kembali meski Anne menegaskan persediaan air mereka sudah tidak lagi mencukupi. Perdebatan sengit pun terjadi. Die! And you know that! Sementara itu, salah satu jebakan otomatis milik Jason berhasil menangkap seekor cerpelai yang mana sangat disayangkan. Luka gigitan itu terinfeksi hingga membuat Ruth demam tinggi, sementara keluarga mereka sama sekali tidak memiliki persediaan antibiotik yang dibutuhkan. Putus asa, Jason berulang kali menabrakkan mobil ke pintu garasi dengan harapan bisa membukanya secara paksa, tetapi pintu itu tetap tidak bergeming dan saat memperhatikan retakan-retakan yang muncul akibat pergeseran tanah, Jason mendapat sebuah ide. Ia menelusuri retakan itu ke dalam rumah, menggali tanah, dan menemukan jaringan pipa saluran pembuangan bawah tanah yang menghubungkan rumah-rumah di lingkungan itu. Ia menyadari bahwa pipa tersebut mengarah langsung ke rumah keluarga Richardson, tempat tinggal Max, mantan dokter gigi, sehingga kemungkinan besar masih menyimpan persediaan antibiotik. Sayangnya, pipa itu terlalu sempit untuk dilalui tubuh Jason, sehingga Anne pun menawarkan diri untuk pergi merangkak menyusuri pipa yang sempit itu dan berhasil mencapai rumah keluarga Richardson dengan selamat. Di dalam rumah itu, Anne menemukan jasad Nyonya Richardson yang sudah membusuk sembari terus mencari obat-obatan ke seluruh penjuru ruangan. Ia akhirnya menemukan antibiotik di ruang bawah tanah dan turut membawa beberapa botol air bersama dengannya. Tepat saat itu, hujan kembali turun. Melalui jendela, Jason melihat Anne sudah mendapatkan obat itu dan segera memanggilnya untuk kembali, tetapi begitu Anne benar-benar aman di dalam, Jason membongkar bagian celah masuk tadi dan menutupnya rapat-rapat dengan bebatuan besar agar makhluk itu tidak bisa masuk. Anne segera memberikan antibiotik kepada Ruth dan untungnya kondisi gadis itu perlahan mulai membaik. Jason lalu meminta Anne membawa anak-anak ke loteng agar ia bisa menghadapi makhluk itu sendirian jika kembali muncul. Anne menolak keras dan menegaskan bahwa mereka adalah sebuah keluarga yang harus menghadapi semuanya bersama-sama. Graham pun menambahkan, jika makhluk-makhluk itu bisa masuk ke dalam rumah, seharusnya mereka pun bisa keluar dengan cara yang sama. Menurutnya, daripada terus bersembunyi dan menunggu ajal, mereka harus melawan balik. Anne pun setuju dan pada akhirnya Jason juga mengiyakan gagasan itu. Keluarga ini kemudian memanfaatkan segala benda yang ada di rumah untuk merancang sebuah perangkap. Set the hook. We reel it in. Here, thinking it would kill us. Let's go fishing. Rencananya, Graham akan melacak keberadaan makhluk itu. Ruth bertugas melemparkan tali. Anne akan memancingnya mendekat ke arah Jason dan Jason yang akan memasang kaitan penjerat. Ketika hujan akhirnya turun, air mulai menerobos masuk dari setiap celah di rumah mereka. Makhluk itu pun muncul dan keluarga ini segera menjalankan rencana mereka. Ketika makhluk itu berhasil mendekat, seluruh keluarga menghadapinya bersama-sama dan Jason menancapkan harpun tepat ke tubuh si makhluk. Perangkap yang telah mereka pasang berhasil menarik makhluk itu ke bawah dan menahannya, dan tekanan dari perangkap itu menciptakan retakan-retakan di rumah yang justru membuat genangan air surut.
Keluarga ini kemudian mencoba keluar, tetapi pintu itu tetap tidak mau terbuka, yang mana membuat Jason mengancam akan menghabisi si makhluk laut. Namun tiba-tiba saja kilasan-kilasan ingatan tentang penjelasan Ruth muncul di dalam benak, sehingga Jason memutuskan untuk melepaskan makhluk itu dan pintu pun terbuka. Begitu keluar, mereka mendapati diri dikelilingi oleh makhluk-makhluk lain yang serupa, dan makhluk yang sebelumnya mereka tangkap tampak berkomunikasi dengan makhluk-makhluk lainnya, hingga akhirnya mereka semua menjauh dan pergi. Pada akhirnya, keluarga ini menemukan sebuah perahu tetangga, mengumpulkan beberapa perlengkapan penting yang tersisa, dan berlayar menuju lautan lepas untuk mencari tahu apakah masih ada orang lain yang selamat di luar sana. Tahun demi tahun berlalu, sampai akhirnya. Dan tamat. Ini jadi salah satu film paling banyak dibicarakan berkat premisnya yang mencekam. Sebuah keluarga tiba-tiba terkurung di rumah sendiri tanpa penjelasan apapun. Namun yang membuat semakin penasaran justru bukan bagian tengah filmnya, melainkan bagaimana semuanya berakhir. Bagian akhir menjawab sekaligus membuka banyak pertanyaan baru, mulai dari identitas makhluk misterius, keputusan besar yang diambil Jason, hingga adegan penutup yang meninggalkan ruang untuk kemungkinan sequel. Berikut penjelasan lengkapnya. Sepanjang film, Ruth adalah satu-satunya anggota keluarga yang lebih dulu curiga bahwa makhluk-makhluk itu bukan berasal dari luar angkasa, melainkan dari lautan yang sebagian besar wilayahnya memang belum pernah dijelajahi manusia. Dugaan ini akhirnya dikonfirmasi sendiri oleh sutradara Louis Leterrier dalam sebuah wawancara. Menurutnya, makhluk-makhluk tersebut adalah penghuni laut purba yang sudah ada jauh sebelum manusia dan baru muncul ke permukaan setelah bumi mengalami pemanasan akibat ulah manusia sendiri. Sang sutradara bahkan menyebut bumi ini sebagai planet mereka, bukan planet manusia, sehingga apa yang tampak seperti invasi sebenarnya lebih pantas disebut sebagai manusia yang akhirnya diusir dari rumah yang bukan sepenuhnya milik mereka. Gagasan ini semakin diperkuat lewat kutipan pembuka film dari penulis fiksi ilmiah Arthur C. Clarke yang pada intinya menyebut bumi ini sebenarnya lebih tepat disebut lautan ketimbang daratan. Titik balik cerita terjadi ketika keluarga Jason akhirnya memutuskan untuk melawan alih-alih terus bersembunyi. Setelah bertahun-tahun bertahan hidup, mereka merancang perangkap dari barang-barang seadanya untuk menjebak salah satu makhluk itu. Pertarungan berjalan sengit, rumah mereka nyaris hancur oleh banjir dan kejaran makhluk tersebut, sampai akhirnya Jason berhasil melumpuhkan si makhluk laut dengan harpun dan perangkap yang mereka buat bersama. Di titik inilah, Jason sebenarnya punya kesempatan untuk membunuh makhluk itu demi memaksanya membuka pintu. Namun Jason memilih jalan lain. Ia melepaskan ikatan yang menahan makhluk tersebut alih-alih membunuhnya, sebuah keputusan yang lahir dari momen ketika Jason akhirnya benar-benar mendengarkan Ruth. Sepanjang film, Ruth berulang kali menyampaikan firasat dan teorinya tentang makhluk itu, tetapi Jason cenderung meremehkannya seperti kebanyakan orang dewasa terhadap anak-anak. Keputusan Jason bukan sekedar soal tidak membunuh, melainkan soal akhirnya mempercayai apa yang sejak awal sudah benar dikatakan putrinya. Begitu dilepaskan, makhluk itu justru membuka pintu rumah mereka dan mengusir makhluk-makhluk lain yang mengepung di luar, seolah membalas belas kasihan yang baru saja diterimanya. Sikap makhluk itu sebenarnya bukan keputusan sepihak yang muncul begitu saja. Sang sutradara menjelaskan bahwa tujuan makhluk-makhluk ini bukan memusnahkan manusia, melainkan menguji apakah manusia benar-benar bisa belajar hidup berdampingan alih-alih terus mendominasi alam. Itulah sebabnya bertahun-tahun pengepungan yang dialami keluarga Jason terasa seperti ujian panjang, dan itu pula yang membedakan nasib mereka dari tetangga-tetangga lain yang tidak bertahan. Penulis naskah, Matthew Robinson, bahkan menyebut keluarga ini semestinya tidak bertahan selama itu, sehingga daya tahan mereka justru membuat makhluk-makhluk itu terus mengamati dan pada akhirnya memberi kesempatan lewat momen belas kasihan Jason. Hanya saja, pembebasan ini sifatnya personal untuk keluarga Jason saja, sebab hujan hanya berhenti di sekitar mereka dan nasib penyintas lain di luar sana tetap menjadi tanda tanya, sebagaimana ditunjukkan lewat pencarian mereka lewat radio di adegan penutup.
Soal nasib masing-masing karakter, keempat anggota inti keluarga Jason semuanya berhasil bertahan hidup sampai akhir film. Sayangnya, tidak semua orang seberuntung itu. Cassidy, anjing kesayangan keluarga, harus diakhiri hidupnya lebih dulu setelah obat jantungnya habis. Di lingkungan sekitar, Nyonya Richardson meninggal karena kolaps saat mencoba meminta pertolongan. Sementara Susan diseret paksa oleh kekuatan tak kasat mata dan kemudian dipastikan telah tewas bersama hampir seluruh orang lain yang masih berada di luar rumah selama bertahun-tahun pengepungan. Di balik ketegangannya, film ini sebenarnya menyimpan metafora lingkungan yang cukup gamblang. Keluarga yang terkurung dan hanya bisa menyaksikan dunia luar dari balik jendela digambarkan mirip dengan ikan peliharaan Graham yang hidup di dalam akuarium sepanjang film, seolah penonton diajak merasakan bagaimana rasanya menjadi makhluk yang dikurung oleh pihak yang lebih berkuasa. Lewat sudut pandang ini, ending adalah soal manusia yang akhirnya belajar berbagi tempat tinggal dengan makhluk lain, alih-alih terus merasa paling berhak atas bumi. Adegan penutup film menunjukkan keluarga Jason akhirnya berhasil keluar rumah dan menemukan dunia yang sudah banyak berubah akibat hujan bertahun-tahun. Mereka mengambil sebuah perahu milik tetangga yang sudah tiada, lalu berlayar mencari kemungkinan adanya penyintas lain. Di titik ini, film baru mengungkap bahwa seluruh narasi yang didengar sejak awal ternyata berasal dari Ruth dewasa, menandakan bahwa Ruth memang selamat dan tumbuh dewasa jauh setelah kejadian ini berakhir. Saat keluarga itu mencoba menghubungi siapapun lewat radio perahu, sebuah suara asing tak dikenal justru menjawab panggilan mereka, memberi sinyal bahwa mereka mungkin tidak sendirian di dunia yang baru ini. Ya, ending yang menggantung ini sengaja dibuat terbuka dan saya pribadi berharap ada kelanjutan cerita keluarga Jason meski produsen belum mengkonfirmasi kelanjutan apapun hingga saat ini. Jadi, bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman-teman, terima kasih buat menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tegugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!